Yuk guys, selamat pagi teman-teman semua. Salam semangat untuk kita semua ya. Ya, pagi ini kita mau bahas tentang three magic words. Nah, saya yakin teman-teman semua sudah tahu tentang three magic words, ya kan? Ada tolong, ada maaf, ada terima kasih. Terima kasih. Ya kan, teman-teman, saya yakin dari kecil kita sudah diajarkan tentang tiga kata-kata ini yang katanya sangat impactful dan membuat hubungan kita dalam pertemanan atau dalam kehidupan sehari-hari itu lebih baik satu sama lain. Ya kan, dari tolong, kalau kita butuh bantuan sesuatu ke orang, biasakan menggunakan kata tolong di depan, tolong dibantu untuk makanya bla bla. Ya kan, setelah sudah dibantu, terima kasih sudah dibantu sebagai bentuk ucapan apresiasi, sebentuk apresiasi ke orang yang sudah bantu kita. Kemudian maaf, ya kan, maaf ini ya kalau kita salah ya sebaiknya minta maaf supaya ya sama-sama saling menghargai dan kita bisa mulai semua dari awal lagi. Ya, saya yakin semua teman-teman tahu tentang three magic words ini yang membuat kehidupan kita jadi lebih akrab dan lebih sesama saling menghargai begitu. Nah, tapi pernah nggak kita melihat three magic words ini dari sisi yang berbeda? Nah, pagi ini saya mau bahas nih. Saya beberapa hari kemarin kepikiran tentang three magic words ini. Ternyata three magic words ini tidak selamanya impactful atau bisa apa ya, digunakan untuk saling menghargai, tapi bisa untuk dimanfaatkan orang untuk sesuatu atau justru berbahaya untuk kita. Yuk kita bahas di diskusi bersama Ricky. Ya, three magic words. Ya, saya yakin ya dari semua teman-teman di sini, dari saya juga dari kecil pasti diajarkan tentang three magic words ini. Tolong, maaf, terima kasih, ya kan? Dari kita sekolah, lingkungan keluarga, pasti kita akan diajarkan untuk kalau butuh bantuan sesuatu, bilang tolong. Atau kalau kita melakukan kesalahan, ya minta maaf. Kalau kita sudah dibantu, ya bilang terima kasih sebagai bentuk apresiasi. Saya yakin semua di kita di sini pasti pernah diajarkan dan melakukan itu. Nah, sekarang kita coba bahas three magic words di lingkungan kerja. Nah, pernah nggak kalian bayangkan bahwa three magic words ini di lingkungan kerja bisa digunakan untuk hal-hal yang merugikan orang lain atau bisa menjadi dimanfaatkan atau justru sebaiknya tidak diucapkan, ya kan? Misalnya kita bahas dari kata tolong. Tolong itu adalah suatu kata bahwa kita tuh minta bantuan sesuatu ke orang lain. Ya, kalau kita sedang dalam kesulitan, kita dalam kesusahan dan nggak bisa melakukan sendiri, kita akan minta tolong. Misal dalam membuat laporan gitu ya, kita nggak tahu caranya Excel misalkan, kita minta tolong orang lain untuk bantu kita membuat bagaimana sih cara mengerjakannya, membuat reportnya atau menghitungnya menggunakan Excel atau ada sesuatu yang kita tidak pahami di lingkungan kerja. Tapi kadang ada orang yang minta tolongnya itu untuk mengerjakannya. Yang awalnya harusnya bagaimana ya cara mengerjakannya, dibantu untuk tahu caranya, tapi kadang tolong ya ini dikerjakan aja. Akhirnya yang mengerjakan adalah orang lain. Jadi dia melemparkan tanggung jawab itu ke orang lain hanya dengan kata tolong. Nah, coba kalian teman-teman di sini pikir nih, di lingkungan teman-teman ada nggak yang seperti itu? Menggunakan kata tolong ini hanya untuk memanfaatkan orang lain atau memanfaatkan teman-teman sendiri. Terus, pernah kebayang juga nggak? Sebenarnya di lingkungan kerja itu ada beberapa hal yang memang kita nggak perlu minta tolong. Dan itu sudah menjadi tanggung jawabnya orang itu sebenarnya. Tapi ya ngapain kita harus minta tolong? Misalnya, teman-teman di sini yang punya tim. Teman-teman seorang atasan, seorang leader yang punya tim. Nah, teman-teman meminta tim kalian membuat satu report yang memang itu jadi job desk-nya dia. Ya, menurut saya pribadi tidak perlu ada kata tolong di situ. Karena ya gitu kita tidak sedang minta bantuannya dia, tapi memang itu adalah tugas dan tanggung jawabnya dia. Jadi bagi saya pribadi terkadang perlu untuk kita tuh tidak perlu menggunakan kata tolong, khususnya di lingkungan kerja profesional yang memang itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kenapa?
Kalau menurut saya justru kalau kita minta tolong ke sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya orang tersebut, itu menandakan bahwa ya orang itu akan merasa, loh, aku sudah bantu kamu, saya sudah bantu kamu, gitu. Jadi seakan-akan itu memang, wah, aku melakukan ini karena dia minta tolong kok. Jadi ya aku harus dapat apresiasi sesuatu nih, karena aku sudah nolongin. Nah, padahal enggak. Menurut saya itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya dia. Ya nggak perlu minta tolong pun harusnya saya suruh, ya buatkan report itu, lakukan tugas itu, pergi ke sana, pergi ke situ. Kalau memang itu sudah tugas dan tanggung jawabnya dia, ya udah lakukan, nggak perlu ada kata tolong, memang itu tugas dan tanggung jawabnya dia. Jadi kadang kata tolong ini ya tidak perlu diucapkan. Jadi tolong itu ya digunakan kalau kita sedang memang membutuhkan bantuan orang lain, mengerjakan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, dan itu di luar dari jobdesk atau tanggung jawabnya orang tersebut. Menurut saya itu perlu kita untuk minta tolong. Kalau ini pendapat saya pribadi ya, kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda, silakan tulis di komen, nanti kita diskusi. Jadi pendapat saya, ya tolong digunakan untuk kalau kita minta bantuan, dan kalau ada orang lain yang menggunakan tolong untuk kepentingannya pribadi, untuk melemparkan tugas dan tanggung jawab, itu harus difilter. Kira-kira perlu kita tolong nggak? Kalau memang itu hanya untuk melempar tugas dan tanggung jawab, ya ngapain ditolongin? Itu yang pertama. Kemudian untuk kita menyuruh orang atau tim atau anak buah kita misalnya gitu, atau mungkin rekan kerja lain, ya kita nggak perlu minta tolong. Misalnya ada 2 departemen marketing dan departemen apa misalnya ya, ya kita ada menyuruh ke departemen marketing, buatkan itu cara untuk gimana meningkatkan penjualan, buatlah marketing yang menarik. Ya itu nggak usah minta tolong, itu memang tugasnya tim marketing untuk membuat seperti itu. Nah itu menurut sudut pandang saya. Jadi kalau kita meminta tolong untuk sesuatu yang sebenarnya memang sudah tugas tanggung jawabnya kita, untuk apa? Dan kadang saya tidak tahu benar atau salah, tapi selama saya tinggal di Indonesia ini, dengan kita minta tolong untuk setelah kita minta tolong sesuatu dan orang lain mengerjakan, orang tersebut akan merasa, wah, saya sudah nolong kamu nih. Ada balas, tanda kutip, ada balas budi di situ. Itu secara tersirat ada. Dan kalau itu memang sudah bukan padahal itu memang tugas tanggung jawabnya dia dan minta tolong, jadi kayak kesannya sudah melakukan tugas, memang itu tugasnya dia, tapi kesannya sudah nolongin. Nah itu agak menurut saya agak aneh aja di situ. Jadi untuk hal seperti itu menurut saya tidak perlu ada kata tolong. Yang pertama. Kedua, maaf. Nah sama nih, maaf, dari kecil kita diajarkan kalau kita melakukan kesalahan kita harus minta maaf, ya kan? Tapi seringkali juga maaf ini dimanfaatkan seakan-akan untuk mereset. Jadi kalau di dalam dunia kerja katakanlah ya, kita di dunia kerja lagi melakukan suatu kesalahan untuk misalnya datang telat, atau misalkan ya melakukan suatu kelalaian gitu, tinggal minta maaf, sehingga ya saya kan sudah minta maaf, jadi semua terreset, jadi kayak mulai dari nol lagi. Padahal konsekuensinya itu tetap berjalan. Dan sering kali kita akan mendengar, saya yakin, coba teman-teman lihat lingkungan teman-teman, ada nggak orang yang sangat mudah untuk mengucapkan kata maaf? Biasanya memang itu kalau sangat mudah mengucapkan kata maaf, biasanya kesalahan itu akan sering datang. Biasanya seperti itu. Dan menurut saya pribadi, kembali lagi ini pendapat saya, maaf itu ya kalau kita salah kita minta maaf, dan sebaiknya tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Kalau pada akhirnya kita mengulangi kesalahan, orang tersebut mengulangi kesalahan yang sama lagi, berarti sebenarnya dia bukan minta maaf, tapi dia minta untuk dimaklumi kalau aku akan melakukan kesalahan itu terus. Nah sampai sini paham kan ya maksud saya kan? Jadi kadang kalau kita ngelihat, ada pasti orang-orang yang seperti itu, yang memanfaatkan kata maaf itu dengan seenteng itu. Kembali ini pendapat pribadi saya ya.
Nah, itu yang pertama tuh, memanfaatkan kata maaf. Kedua, kadang kata maaf itu juga bisa dimanfaatkan orang lain. Nah, kita tuh diajarkan untuk selalu rendah hati. Betul kan ya? Minta maaf kalau memang ada suatu kesalahan ya udah minta maaf aja. Nah, tapi kadang di dalam dunia kerja, dalam dunia profesional, minta maaf itu berarti menunjukkan bahwa ketidakbecusan atau kamu salah dan kamu semua tanggung jawab ini ada kesalahan ke tempatmu. Kan kamu sudah minta maaf, berarti kamu yang salah. Nah, terkadang dalam dunia profesional seperti itu, justru orang yang salah, orang mengaku salah, justru akan disalahkan. Nah, sampai sini paham kan ya? Jadi ada dua sudut pandang dari kata maaf tadi. Yang satu sisi memanfaatkan kata maaf seakan-akan supaya tidak terjadi masalah apa-apa lagi. Tapi di sisi lain, ada yang justru sudah minta maaf baik-baik, malah justru dimanfaatkan. Ya, kamu sudah minta maaf kan, berarti kamu salah. Berarti kalau salah, semua tanggung jawab adalah bebanmu. Ada dua itu. Dan menurut saya, bagaimana kita menggunakan kata maaf? Ya, kata maaf itu menurut saya kalau di dalam dunia profesional, dalam dunia kerja kita saat ini, ya kita harus memikirkan baik-baik secara kesalahan itu. Penyebab kesalahan itu apa? Dan menurut saya kayaknya tidak perlu deh kita mengucapkan kata maaf. Kecuali memang itu sesuatu yang benar-benar murni kesalahan atau kelalaian. Dan kita mengucapkan kata maaf itu. Dan ya sudah, tapi bukan berhenti. Bukan hanya berhenti sampai kata maaf. Tapi solusi yang kita tawarkan apa dan mau bagaimana. Dan kita sudah melakukan apa tuh dari kesalahan itu. Bukan berarti dengan maaf semua selesai, enggak. Dalam dunia kerja atau profesional menurut saya tidak seperti itu. Jadi saat kita minta maaf sesuatu ya sudah, kita sudah memikirkan setelah kita maaf salah nih melakukan ini, kita mau mengapain, kita mau melakukan apa, kita perbaikannya mau seperti apa, supaya ini bisa clear. Ya sampai sini paham kan? Sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi ya tadi sudah tolong, maaf, masing-masing sudah bisa dimanfaatkan maupun ada orang lain yang memanfaatkan. Yang terakhir, terima kasih. Kurang lebih sama. Terima kasih itu kita diajarkan untuk memberikan apresiasi ke ke orang-orang yang kita digunakan untuk memberikan suatu apresiasi ke orang yang sudah bantu kita. Terima kasih ya sudah membantu pekerjaan. Misalnya kita sedang ya tadi contohnya ya mengerjakan Excel, kita nggak tahu rumusnya atau nggak tahu cara merekapnya, kita tanya ke teman gimana nih caranya, dia bantu caranya seperti ini, oh ya terima kasih. Tapi kadang dunia kerja juga sama nih, dunia profesional, tolong dari atasan menyuruh, tolong kamu lembur ya hari ini, kamu lembur kerjakan ini, kamu overtime. Setelah selesai, ya terima kasih ya. Udah clear sampai situ. Ya, itu sering kali terjadi. Jadi kadang apa yang menjadi hak kita hanya dibayar dengan ucapan terima kasih. Nah, coba kalian teman-teman di sini mereview apakah itu pernah terjadi ke teman-teman semua ataukah pernah kedampak seperti itu. Karena menurut saya gak sedikit ya di dunia kerja, baik itu dari atasan atau dari lingkungan yang saya lihat ya, mudah mengucapkan terima kasih sebagai bentuk apresiasi, tapi kadang ya apa yang menjadi hak kita ya gak dikasih. Padahal ya harusnya bukan hanya sekedar terima kasih gitu. Ya kita sudah bantu melakukan ABCD, bukan kalau dalam dunia profesional ya menurut saya mengerjakan sesuatu di luar tanggung jawab kita atau melebihi dari batas waktu kita, bukan hanya sekedar terima kasih kemudian itu satu bentuk kita nolongin, nggak ada. Dan menurut saya dalam dunia profesional tuh nggak ada namanya menolong tanpa pamrih. Itu pendapat saya pribadi ya, menolong tanpa pamrih kayaknya ya itu hanya ada di dunia kehidupan sehari-hari, di lingkungan kita bertangga, bersosialisasi. Ya kalau itu hanya sebatas, kalau kita, menurut saya apakah di dunia kerja boleh tetap saja boleh kalau itu sebagai hubungan pertemanan, itu menjaga hubungan
kalian secara pribadi itu gak masalah. Menurut saya ya itu sah-sah aja dan boleh. Bukan berarti dengan saya berkata seperti itu, oh berarti nanti di lingkungan kerja kalau saya disuruh atasan dan ini gak boleh terima kasih nih, saya harus minta tuntut sesuatu, minta dibayar. Nggak selalu seperti itu ya. Kayak tadi hanya mengerjakan Excel dibantu apa dan lain sebagainya, masa tiba-tiba minta sesuatu, minta dibayar duit, itu kan kayak ya nggak gitu juga maksudnya. Tapi kadang pernah nggak kita dituntut untuk overtime misalnya sampai 4-5 jam gitu, bukan cuma 1,5 jam atau 1 jam ya, tapi sampai 2-3 jam, 4 jam, tapi setelah itu selesai dan hanya terima kasih. Nah, saya yakin kayaknya ada dan pernah, dan setelah itu tidak ada tidak ada notice atau tidak ada, ya udah memang itu tugas tanggung jawabmu, seakan-akan seperti itu. Ya kalau memang itu tugas tanggung jawabmu yang belum selesai, ya memang selesaikan, karena itu memang tugas dan tanggung jawabmu, dan itu dari atasanmu tidak perlu minta tolong karena memang tugasmu yang belum selesai, maka selesaikan. Tapi kadang ada kerjaan tambahan, dikasih tambahan dan harus diselesaikan, tapi ya udah hanya dengan terima kasih aja gitu. Padahal itu di luar, entah itu di luar jadi job desk atau di luar dari waktu kita. Nah, itu yang pertama tuh. Jadi memanfaatkan kata terima kasih sebagai bentuk apresiasi. Tapi ada lagi, kita yang terlalu mudah mengucapkan terima kasih ke orang. Padahal itu memang sudah tugas tanggung jawabnya. Jadi misalnya ya yang tadi dari atasan nyuruh buat report ABCDE. Setelah reportnya selesai, oke, makasih ya. Menurut saya pribadi itu tidak perlu. Bukan berarti tidak menghargai atau tidak mengapresiasi orang yang sudah mengerjakan report itu, enggak. Ya, dalam dunia profesional, kembali lagi ya, menurut pendapat saya, menurut pribadi saya, itu kan sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya kalian, sudah menjadi tugas tanggung jawabnya kita sebagai pekerja. Ya tidak perlu ada ucapan terima kasih di situ. Long itu sudah memang tanggung jawab saya kok, itu sudah menjadi tanggung jawabmu membuat report ini ke saya, ya sudah, tidak usah ada kata terima kasih. Jadi pun atasanmu atau atasan saya atau saya sebagai atasan misalkan ya, dapat report itu dan tidak mengucapkan terima kasih, menurut saya juga sah-sah aja, dan tidak ada tidak ada no hard feeling lah bahasanya ya, tidak ada perasaan yang kok sudah dibantu ini gak ngomong makasih, ya memang tugas tanggung jawabnya dia kok gitu. Beda cerita, tolong ya cucikan mobilku gitu misalnya. Nah ya itu baru kalau sudah selesai harus ucapkan terima kasih dong, kan sudah minta tolong sesuatu di luar job desk atau di luar kebiasaan. Tapi untuk ya misalnya contoh dalam dunia kerja ya, buat report lah, nyusun materi atau presentasi atau dan lain sebagainya, ya menurut saya nggak perlu ada ucapan terima kasih di situ, kecuali report yang dibuat memang di luar dari job desk. Ya seperti itu. Nah itu sudut pandang saya teman-teman dari 3 magic words tadi, dari tolong, maaf, terima kasih. Dan ketiga-tiganya memang bisa dimanfaatkan orang untuk ke kita seperti apa, dan sebaliknya kita juga harus berhati-hati dalam mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Ya itu diskusi kita pagi ini. Saya dan teman-teman ada insight baru, semoga ini bisa memberikan insight pandangan baru ke teman-teman. Kedepannya kita bisa diskusi lebih dalam lagi. Nah teman-teman kalau ada yang mau diskusikan silahkan tulis di komen. Saya sangat senang sekali untuk sharing-sharing. Oke, terima kasih, selamat pagi, tetap semangat.